Shalom, Jemaat Gereja Ketapang. Puji Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk setiap kebaikan dan kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap hati kami, ya Roh Kudus, dan ubahlah kami agar seturut gambar Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Saudara, tahukah Bapak Ibu dengan istilah fobia? Fobia merupakan rasa ketakutan yang berlebihan kepada sesuatu hal atau fenomena. Saat saya googling, ternyata ada 300 lebih fobia yang manusia bisa alami. Dari hal yang paling wajar sampai yang paling unik. Ada yang namanya glofobia, rasa takut sama balon. Atau ailurofobia, rasa takut sama kucing. Nomofobia, rasa takut tidak memegang HP atau ketika handphone itu mati. Poknofobia, rasa takut terhadap pria berjenggot. Ataupun penterafobia, rasa takut akan ibu mertua. Dan dari semua itu Bapak Saudara, ada satu jenis fobia yang menarik buat saya, yaitu hamartofobia, yaitu takut berbuat dosa. Mungkin bagi sebagian dari kita ini terdengar rohani, dan kalau bisa tidak perlu diobati lagi. Tapi kalau kita jujur, seringkali ketakutan ini bukan berasal dari kasih kepada Allah, melainkan dari rasa bersalah dan ketakutan yang terus-menerus. Seolah-olah hidup iman kita diukur hanya dari seberapa taat kita terhadap aturan, bukan seberapa dekat hati kita kepada Kristus. Hal serupa juga terjadi kepada jemaat di Kolose. Mereka hidup dalam tekanan ajaran-ajaran yang mengharuskan mereka menjalankan banyak aturan dan ritual agar mereka bisa selamat. Paulus menulis surat ini untuk menenangkan hati mereka yang takut dan gelisah itu. Dia berkata, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kita ini sudah diselamatkan Bapak Saudara. Status kita aman di dalam Kristus. Kita bukan lagi orang yang harus bekerja keras supaya layak di hadapan Tuhan. Tapi orang yang sudah dilayakkan dan sekarang dipanggil untuk hidup sesuai status itu. Karena itu Paulus mengajak kita untuk mengalihkan fokus hidup kita dari hal-hal yang duniawi kepada hal-hal yang surgawi. Artinya bukan kita berhenti bekerja atau meninggalkan tanggung jawab duniawi, tapi kita mulai melihat hidup dari sudut pandang Kristus. Kita mulai bertanya, apakah ambisi saya berasal dari dunia atau dari Tuhan? Apakah cara berpikir saya mencerminkan nilai-nilai Kristus atau logika dunia ini? Contohnya, dunia bisa berkata sukses itu soal uang, jabatan, pengaruh. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang lemah lembut hatinya. Dunia mementingkan performa, tetapi Tuhan lebih peduli kepada ketulusan hati kita. Dunia mengagungkan popularitas, tapi Kristus meninggikan kerendahan hati. Karena itu Bapak Saudara, hari ini mari kita berhenti sejenak. Kita tarik nafas, buang, dan lihatlah ke atas. Fokuskan hati kita kepada Kristus. Kita mungkin belum melihat segalanya secara jelas, tapi firman berkata, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Artinya, kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Kita aman di dalam genggamannya. Jangan biarkan rasa takut dan tekanan dunia mencuri damai di hati kita. Kita ini adalah orang-orang surgawi yang sedang hidup di bumi. Karena itu arahkan kembali pandangan kita. Bukan kepada kekhawatiran hidup ini, tetapi kepada Kristus yang hidup di dalam kita. Keep calm and focus on Christ.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hidup kami aman di dalam Engkau. Tolong kami hari ini untuk mengubah fokus hidup kami. Bukan lagi kepada hal-hal duniawi, tapi pada Engkau saja. Ajari kami berpikir seperti Engkau, menginginkan apa yang Engkau inginkan, dan hidup dengan iman yang teguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.